Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan persiapkan doa dulu. Disiapkan oleh ketua kelasnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Good morning, class. Morning, How's class today? I'm fine. Thank you. I'm glad, thanks. Okay, class, as usual, before we start our meeting today, I would like to check your attendance first. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau cek kehadiran kalian dulu. Stay present if you are in this class, and stay absent if your friend doesn't come today. Bilang present jika kalian hadir dan bilang absen jika teman kalian tidak hadir. Okay. After you say present, you will tell me about your favorite fruit. Yang ngasih kemarin. Yes, buah. Okay. Get it? Paham? Okay, good. Okay, are you ready? Ready. Yes. Your favorite fruit in English. Dalam bahasa Inggris ya. Okay, Amel. Watermelon. Okay. Sania. Apple. Mango. Thank you. Terima kasih sudah sharing buat today. Untuk yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa berangkat sekolah seperti ya. Oke, Mas. Kalian pernah melihat yang namanya lowongan pekerjaan? Kira-kira pekerjaan apa yang pernah kalian lihat? Loker apa yang pernah kalian baca atau kalian temukan di internet? Apa ya? Housewife, oke, housewife. Selain housewife, ada penjahit, oke. Selain itu, ada lagi? Sales mungkin ya, sales motor, sales mobil, oke. Ada lagi yang lain? Pelayan kafe atau mungkin waiter, barista, oke. Kira-kira menurut kalian siapa sih yang butuh dengan info lowongan pekerjaan? Orang yang sedang mencari pekerjaan. Oke. Kemudian kira-kira kalau kalian termasuk dari salah satu dari mereka, apa yang akan kalian lakukan? Oke, kelas. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran kerja atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai application letter. Jelas di sini? Oke, application letter. Ada yang sudah pernah melihat bentuk application letter? Surat lamaran kerja?
Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan kalian tentang surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nanti untuk perbedaannya dengan bahasa Indonesia mungkin tidak banyak berbeda, tidak jauh beda, hanya di bahasanya saja, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Kalian akan bersama-sama belajar membuat lamaran pekerjaan yang baik atau yang sesuai dengan strukturnya atau struktur surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Ada pertanyaan terkait tujuan pembelajaran kita? Cukup jelas ya? Oke, baik. Setelah ini kita akan masuk ke materi. Sebelum materi, saya mau kita ice breaking dulu. Silakan semuanya bisa berdiri untuk menyegarkan pikiran kalian, biar kalian siap untuk mempersiapkan fokus kalian. Oke, siap. Silakan semuanya berdiri. Mungkin yang masuk bisa tinggal dulu namanya. Biar kalian sudah masuk, kita ice breaking dulu. Oke, kalian pernah dengar lagu Head, Shoulder, Knees, and Toes? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kepala, pundak, kaki, gitu ya. Oke, mungkin kalian sudah pernah mempermainkan ice breaking ini. Ice breaking ini mengingatkan kita tentang body part, bagian tubuh kita, bagian tubuh manusia. Gitu. Ada yang tahu mata bahasa Inggrisnya apa? Eyes. Oke. Kalau kepala? Head. Kalau telinga? Ears. Kalau mulut? Mouth. Kalau alis? Eyebrows. Kalau pipi? Cheek. Kalau hidung? Nose. Kalau dagu? Chin. Oke. Siap ya? Kalau tangan apa tangan? Kalau siku? Elbow. Oke, nanti kita random. Kita cek dulu fokus kalian. Touch your eyes. Touch your ears. Touch your hands. Touch your chin. Oke, siap? Touch your ears. Ear. Apa ear? Now touch your eyebrows. Okay, good. Touch your shoulder. Shoulder. Shoulder apa? Pundak. Okay, good. Satu lagi. Touch your forehead. Forehead. Bener dong, forehead. Forehead apa ya? Dahi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kemudian di sini ada date, tanggal pembuatan surat. Hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Oke, kemudian ada addressee, alamat perusahaannya yang dituju. Atas nama Dilan Ramadhani, ya, kemudian nama perusahaannya, alamat dan sebagainya. Kemudian ada salutation, alamat perusahaan. Salutation itu seperti salam hormat kepada yang kalian tuju. Misal pada D-nya biasanya dalam bahasa Inggris ada Dear Mr. Dilan dan biasanya gitu. Nah, kemudian untuk body-nya ini hanya contoh ya, mungkin di situ ada kesalahan, saya mohon maaf. Body atau surat lamaran kerja itu yang pertama berisikan sesuai dengan job vacancy-nya. Perhatikan ke sini dulu. Untuk body itu diisikan sesuai dengan job vacancy atau lowongan pekerjaan. Jadi kalian akan memperkenalkan diri kalian. Yang pertama adalah pembukaan, opening.
Openingnya berisi tentang tujuan kalian membuat surat ini. Misalnya, surat lamaran pekerjaan ini saya tujukan untuk mengisi posisi yang saya lihat di dalam sebuah iklan lowongan pekerjaan. Misal seperti itu. Itu pembukanya, ya. Kemudian, nah, intinya di sini. Atau konten, inti dari sebuah lamaran kerja. Nah, dalam konten ini kalian akan mengisikan data diri. Data diri kalian bisa dalam bentuk seperti biodata, seperti itu boleh. Cuman jika kalian ingin mengisikan berupa narasi itu juga boleh. Dalam bahasa Inggris boleh. Nah, kemudian selain data diri, kalian isikan kualifikasi yang kalian sesuaikan dengan job vacancy. Seperti contohnya pengalaman pendidikannya, kemudian pengalaman kerja kalian, kemudian misal lagi tadi yang ada di contoh ini saya perlihatkan lagi. Nah, misal di sini maksimum 30 years old, kalian jelaskan usia kalian berapa tahun biar masuk, kemudian skill kalian, kemudian good personality and attitude. Termasuk di situ kalau kalian ingin menyampaikan hobi kalian apa, silakan disampaikan yang relevan dengan kualifikasi pekerjaan yang diharapkan. Oke. Next, selanjutnya body ada sesuai dengan qualification-nya. Konten ada pertanyaan? Yes. Lamaran pekerjaan di bahasa Inggris itu pakai paragraf. Oke, untuk lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris lebih normalnya itu menggunakan paragraf atau narasi, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang kita diajarkan membuat lamaran pekerjaan dengan biodata seperti yang pernah kalian temukan, ya, biodata nama, tempat tanggal lahir, it's fine. Kalau mau bahasa Inggris kemudian menggunakan itu juga boleh. Karena dalam surat lamaran pekerjaan yang terpenting adalah bagian-bagian ada pengirimnya, ada alamat yang dituju, kemudian itu merupakan bagian-bagian resmi. Tapi dalam kontennya, untuk formatnya silahkan kita biasanya menggunakan paragraf. Jadi dinarasikan, misal saya mengirim seperti biasa ya, pembukaannya kan begitu. Saya menulis surat lamaran pekerjaan ini untuk mengisi lowongan, misal gitu. Kemudian untuk mengisi lowongan yang telah saya peroleh dari informasi yang saya peroleh dari sosial media, misal. Kemudian selanjutnya dijelaskan tentang diri kalian. Perkenalkan nama saya ini, kemudian ini, saya lulusan ini. Sesuaikan kualifikasi, misal skill saya adalah A, B, C, seperti itu boleh menggunakan paragraf. Ya, kita bisa dibilang dalam bahasa Inggris itu freestyle. Freestyle dalam kontennya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lain? Itu untuk body. Selanjutnya yang ketiga itu nanti akan ada penutup. Ya, intinya 3 ini. Penutup atau closing statement-nya. Closing statement atau penutup surat seperti biasa. Isi dalam penutup itu berupa harapan kita, harapan kalian sebagai calon pekerja, sebagai pencari kerja. Kira-kira harapannya apa sih? Bisa diterima. Oke, bisa diterima misalnya, atau bisa dipanggil untuk wawancara, misal seperti itu, bisa. Jelas ya? Baru salam penutup. Demikian surat ini saya buat dengan semestinya, misal dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang paling akhir itu ada yang namanya salam
hormat saya yang seperti itu. Sincerely kalau dalam bahasa Inggris. Saya akan memberikan pertanyaan dalam waktu yang singkat. Kenapa kok nggak lama waktunya? Karena ini terkait basic, dasar saja tentang bahasa Inggris. Are you ready? Okay. Now please write down 3 names of adjectives. Tuliskan 3 kata sifat yang kalian ketahui dalam bahasa Inggris. Waktunya 5 detik dari sekarang. Kata sifat dalam bahasa Inggris. Ini untuk membentuk kelompok 1 ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Semuanya tinggalkan alat tulisnya. Any question? No? Oke. Silakan siapkan perlengkapannya yang sudah kalian bawa. Oke, kesepakatan dulu. Untuk tugas kita akan selesai sampai sekitar 40 menit. 30 menitan selesai ya. Nanti sisa waktu kita gunakan untuk presentasi. Oke? Oke, silakan kerjakan. Jika ada pertanyaan, segera ditanyakan. Siapkan alat dan bahannya. Sudah ketemu? Job vacancy-nya boleh saya lihat. Oke. Silakan kamu bisa menggunakan ya langsung ditulis saja seperti ini. Berarti per item ya. Misal Dirser itu sendiri. Kalau kalian ingin menambahkan nama strukturnya boleh. Misal ini tanggal, ini pengirim gitu boleh. Ya, pertanyaan lain? Enggak? Siapkan alat dan bahannya. Silakan saya lihat dulu lowongan kerjanya ya. Nih. Ya. Coba, kamu bisa menggunakan contohnya mana? Kamu tetap menulis aja sesuai contoh, ya kan? Seperti contoh, kemudian dikasih struktur-strukturnya. Kalau mau dirubah nama perusahaan dan sebagainya, silakan aja. Oke, silakan kamu bisa tuliskan ini. Oke, ini yang perlu saja. Misal, satu boleh, satu aja ini. Dari sini. Dari awal sampai akhir ya, mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini opening paragraph kan tepat kan, kontennya bisa disesuaikan. Misal ini bisa boleh biar ringkasin aja boleh. Diskusikan sama temennya. Ya biar ringkas kan, nggak perlu panjang, nggak apa-apa, ini aja. Ya, yang 1, 2 paragraf 1, 2 terus langsung ringkasin. Ataskan semua tuh. Terus yang konten 1, 2 ini enggak. Ini sama ini. Oke, dipersiapkan. Silakan dipersiapkan kelompoknya. Siapa yang akan mewakili untuk
maju untuk presentasi. Persiapan kelompok pertama ya. Aku. Let me introduce your group. Namanya temennya disebutkan deh. Kelompok dari kelompok. Pakai bahasa Inggris. Baca ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ina Ibnati Soleha. I'm from Group 2. Today I will present project from our group. This application letter. And first, the sender's address: John Donaldson, 8 Rose Street, Smithtown, CA 08067, and this is the number 909-555-4321, and this is the email from senders. This is the date, October 32, 2024. And this is the address of the company: George Smith, HR Manager, his company, 87 Delaware Road, Hatfield, CA 08065. Dear Mr. Smith, I am writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union as requested. I am enclosing a completed job application, my certification, my resume, and 3 references. The opportunity presented in this listing is very interesting, and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. This is the opening paragraph. With a PhD in computer programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and mastering new technologies as needed. Please see my resume for additional information on my experience. I can be reached anytime via email at johns.donaldson@emailexample.com or my cell phone 909-555-4321. Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. This is the closing paragraph and last enclosure. That's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya untuk materi ya. Silakan semuanya berdiri lagi, yuk kita sedikit merilekskan diri. Sebelum kita akhiri pembelajaran. Semuanya tangan ke atas. Tangan ke samping. Diregangkan aja serileksnya. Tangan ke depan. Tangan ke belakang, ini paling enak. Gini. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke guys, tentang application letter mungkin kita cukupkan hari ini. Ada beberapa
pertanyaan untuk refleksi kalian, untuk refleksi kita semua tentang pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, silakan dijawab apa sih yang kalian rasakan atau bagaimana perasaanmu setelah melewati pembelajaran hari ini. Silakan bisa dituliskan di buku tulis masing-masing, nanti akan saya lihat sebagai bahan refleksi atau untuk tindak lanjut ke depannya supaya pembelajaran bisa lebih baik ya. Silakan tuliskan bagaimana perasaan Anda, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan tuliskan apakah kalian senang, kecewa, gembira, sedih, atau malah merasa kurang termotivasi. Silakan tuliskan sesuai dengan perasaanmu. Sudah cukup? Di buku tulis masing-masing, buku bahasa Inggris masing-masing. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang belum kalian pahami tentang materi hari ini dan apa yang sudah kalian pahami tentang materi hari ini? Silakan dituliskan dua hal itu. Oke, jika sudah tutup bukunya, nanti akan saya lihat setelah pembelajaran selesai. Oke, kelas. Hari ini kita sudah mempelajari tentang application letter dan saya harap refleksi kalian memberikan gambaran bagaimana kalian memahami pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, semoga menjadi motivasi untuk kalian belajar lebih giat lagi. Ya, selanjutnya untuk persiapan pelajaran minggu depan adalah melanjutkan tentang application letter dan job vacancy dan selanjutnya CV. Kalian akan saya beri beberapa assessment tentang CV maupun application letter, kemudian akan kalian tuliskan sebagai tugas individu. Gitu ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Dan akhirnya kita sudah selesai. Before we close our meeting today, please say hamdalah together. Alhamdulillah. Okay guys, thanks very much for your attention today and your gathering today. I appreciate you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Okay, thank you.